3K tahun 2022 kita akan mencoba membahas mekanisme penempatan peserta P3K dari prioritas 1 lanjut ke observasi dan lanjut ke pelamar umum. Misalkan suatu Pemda mempunyai kuota 84 formasi, ada 60 peserta yang lulus passing grade. Contoh misalkan ada 8 mapel dari bahasa Inggris sampai PPKN. Yang pertama bahasa Inggris, di mana formasinya ada 5 formasi yang dibuka, ada 10 yang lulus passing grade. Otomatis hanya 5 peserta passing grade yang mendapatkan formasi dan 5 peserta yang tidak mendapatkan formasi. Dan mekanisme untuk kelima peserta yang mendapatkan formasi itu adalah, yuk coba kita lihat. Misalkan ini adalah data untuk peserta yang lulus passing grade dari peserta nomor 1 sampai 10. Untuk peringkingannya dari peserta nomor 1 dan 10 bukan dari nilai total tertinggi, tetapi dilihat dari kategorinya, dari THK2, negeri, PPG, dan swasta. Dan untuk peringkingan per kategori dilihat dari nilai total. Seperti contoh di peserta nomor 2, Rudi nilai 564 itu lebih kecil daripada peringkat yang ke 8 721, tetapi kategorinya itu kategori untuk swasta adalah yang nomor 4. Ya, berarti peserta formasi, karena formasi ada 5, maka yang menempati formasi adalah peserta peringkat nomor 1 sampai 5. Sedangkan peserta nomor 6 sampai dengan 10 masuk cloud atau ditawarkan ke Pemda yang lain. Itu contoh untuk bahasa Inggris. Untuk mapel BK misalkan, di sini ada 15 formasi yang dibuka. Ada 5 yang lulus passing grade di tahun 2021. Otomatis kelima peserta yang lulus passing grade di mapel BK bisa mendapatkan formasi. Berarti untuk bisa lanjut ke mekanisme yang kedua, untuk mekanisme observasi. Misalkan BK. Ya, BK di sini ada 5 peserta yang lulus passing grade, peserta nomor 1 sampai 5. Karena formasi ada 15, maka semua peserta yang lulus passing grade mendapatkan formasi dan ada sisa 10 formasi. Lanjut ke mekanisme selanjutnya. Misalkan di Pemda tersebut sudah didata ada 5 honorer untuk prioritas kedua, THK2 dan guru honorer negeri yang sudah terdata di Dapodik sama dengan 3 tahun atau lebih dari 3 tahun. Otomatis kelima honorer tersebut akan mendapatkan formasi. Kenapa? Karena formasi ada 10 sisanya, maka ke semua honorer untuk prioritas kedua mendapatkan formasi. Dan ada 5 sisa formasi. Ini akan diperebutkan untuk pelamar umum, yaitu honorer negeri yang kurang dari 3 tahun, swasta yang terdaftar di Dapodik, dan PPG. Ya, ini adalah BK bisa sampai lanjut ke tes pelamar umum. Dan mapel-mapel yang lain seperti yang kita bahas seperti bahasa Inggris dan BK. Dari data ini, ya, bentar. Ada 11 peserta yang passing grade belum mendapatkan formasi ya teman. Ada 11 yang belum mendapatkan formasi. Bisa ditawarkan ke Pemda lain atau menunggu. Ada 5 mapel yang hanya sampai ke seleksi penempatan guru passing grade dan tidak bisa lanjut ke mekanisme selanjutnya, yaitu observasi dan tes untuk pelamar umum.
Yang ketiga, ada satu mapel yang sampai ke mekanisme observasi karena ada sisa formasi. Yang keempat, ada dua mapel yang sampai ke mekanisme tes pelamar umum. Berarti tidak semua ini tergantung dari kuota total. Bisa juga dilihat dari formasi di masing-masing mata pelajaran, termasuk mata pelajaran yang passing grade-nya gemuk atau tidak. Seperti contoh yang ini, ada yang sampai ke pelamar umum, ada juga mapel yang hanya sampai ke prioritas 1 pengangkatan guru yang lulus passing grade, bahkan ada yang masuk ke cloud. Ini adalah mekanisme sementara sambil kita tunggu juknis dari Panselnas. Seperti itu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.